Selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala dengan tema Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Didasarkan pada Lukas 18 ayat 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Ayat yang baru saja kita dengar adalah bagian dari kisah dalam perumpamaan orang Farisi dan pemungut cukai yang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Perumpamaan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Yang menjadi pusat doanya bukanlah Allah tetapi dirinya sendiri, dengan berkata, Aku. Dengan keakuannya ia menganggap diri benar, baik dan layak di hadapan Allah. Sebaliknya pemungut cukai tidak berani menengadah, melainkan memukul-mukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Dalam doa tersebut nampak suatu kehancuran hati di hadapan Allah. Dia sadar dia telah berdosa kepada Allah. Dia merasa tidak layak di hadapan Allah. Oleh sebab itu dia membutuhkan belas kasihan dan pengampunannya. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Dari kisah tadi kita belajar, tatkala kita membandingkan diri kita dengan orang lain, atau bahkan orang yang berdosa, kita merasa kita lebih benar, lebih baik, lebih layak di hadapan Tuhan. Seperti orang Farisi tadi, dia mengatakan, Aku bukan pembunuh, bukan pencuri, bukan penjina, bukan seperti pemungut cukai ini. Yang ada adalah kesombongan rohani. Tetapi jika kita mau membandingkan diri kita dengan kekudusan Allah, seperti pemungut cukai, atau seperti Yesaya, atau seperti Paulus, kita merasakan kita tidak layak. Kita adalah orang yang kotor dan berdosa di hadapan Allah. Minggu-minggu Advent ini, minggu-minggu menjelang merayakan hari kelahiran Tuhan, dan juga tatkala kita sedang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, marilah kita isi dengan sikap introspeksi diri dan pertobatan. Kita harus memeriksa hidup spiritualitas kita. Kita harus kembali merenungkan sampai sejauh mana kasih, ketaatan, kesetiaan, kesucian, integritas diri kita di hadapan Allah. Beranikah kita mengatakan bahwa kita telah layak di hadapan Allah? Marilah kita mohon kemurahan hati Allah dan pengampunannya. Minggu-minggu Advent ini juga mengingatkan kita, sebagai manusia kita begitu rapuh, begitu lemah. Seringkali kita jatuh dalam dosa dan jauh dari Allah. Kita seringkali berada di dalam ketidakkudusan. Sekalipun kita telah menerima anugerah keselamatan dari Allah, tidak ada seorang pun dari kita yang tidak melakukan pelanggaran dan dosa lagi di hadapannya. Pada kenyataannya kita masih berdosa. Paulus berkata, roh memang penurut, namun daging lemah. Apalagi tatkala kita memahami konsep dosa, maka kita juga akan semakin sadar bahwa kita adalah orang yang berdosa.
Karena dosa bukan hanya berarti tidak mengenai sasaran atau melanggar perintah Allah atau melawan Allah. Yakobus 4 ayat 17, dosa adalah tatkala kita tahu harus melakukan sesuatu, namun kita tidak melakukannya. Itu adalah dosa. Dosa bukan saja melakukan apa yang Allah larang, tetapi tidak melakukan apa yang Allah kehendaki. Pertobatan merupakan hal terpenting yang harus kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena justru melalui pertobatan kita akan dipulihkan, diperbaharui untuk semakin serupa dengan Kristus dan semakin merasakan kasih dan anugerah-Nya. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.